Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fama alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastahi, tidak malu, yakni la yamna'uhu al-haya, tidak terhalang oleh malu, an yadriba masalan, untuk membuat permisalan, ma ba'udatan fama fawqaha, permisalan seperti nyamuk atau yang di atasnya. Kata Sulaiman rahimahullah, yakni kata beliau, la yamna'u al-haya min an yadriba mathalan walau kana mathalan haqiran. Allah tidak malu, tidak terhalang oleh malu untuk membuat permisalan walaupun sesuatu yang rendah. Walaupun dengan sesuatu yang rendah nilainya, selama madama yuthbitu bil haq, selama bisa menegakkan dan menetapkan dengan al-haq. Fama fawqaha, nyamuk atau yang di atasnya, yakni fawqaha fil haqarah, yang lebih atas, yang lebih dari nyamuk kehinaannya. Fawqaha fil haqarah, ya, fawq itu atas, yakni lebih dari nyamuk dari sisi haqarah, kehinaannya. Ya, yang lebih hina dari nyamuk pun kalau tidak mau untuk membuat permisalan dengannya. Sehingga sebagian menafsirkan, dan juga itu ada dalam bahasa, kata beliau, diartikan fawqaha ini pama dunah, yang di bawahnya, sehingga bisa yang lebih dari nyamuk kehinaannya, atau langsung diterjemah lebih rendah dari nyamuk. Dua-duanya bisa. Famal ladzina amanu, ada orang beriman, fa'alamun, mereka mengetahui bahwasanya permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Al-Qur'an, anal haqqu min rabbihim, itu adalah hak dari Rabb mereka. Jadi mengimani itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah masal yang Allah buat dalam ayat-ayatnya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaqulun, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Iya, apa ma di sini, kata Sulaiman rahimahullahu taala, maknya isim istifham, adanya isim mausul. Maknanya, malladzi aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini. Ma istifham bermakna apa, za itu isim mausul bermakna alladzi, sehingga malladzi aradallahu, artinya apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini, dengan masalah ini. Yudhillu bihi katsira, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan bihi bil masal,
dengan permisalan-permisalan masalah-masalah buat kathiran. Banyak yang Allah sesatkan dengan sebabnya orang kafir. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah berikan hidayah dengannya, dengan masalah tadi kathiran juga. Iya, banyak hambanya dari orang beriman. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin, dan tidaklah Allah sesatkan dengan masalah ini kecuali orang-orang yang fasiqin. Al-fasiqin yakni al-kharijin an ta'atillah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud di sini adalah al-khuruj mutlak, yakni al-kufur. Sebagaimana kufur ada dua, kufur akbar, ada kufur asghar, demikian juga al-fisq. Al-fisq itu ada dua, fiskun akbar dengan fiskun asghar. Iya, fiskun akbar, fiskun mutlak ini yaitu kekufuran. Illal fasiqin yani illal kafirin. Mereka fasik dengan fiskun akbar, fiskun mutlak yakni orang-orang yang keluar dari Islam, orang kafir. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin yani illal kharijin an ta'atillah, khurujan mutlaqa yakni mereka adalah orang kafir. Di antara yang disebutkan terkait dengan faedah ayat ini, yang pertama kata beliau rahimahullah adalah itsbatu al-haya lillahi azza wajalla, menetapkan satu sifat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Tentunya sebagaimana sifat-sifat yang lain adalah sifat malu, dan sifat-sifat yang lainnya yang Allah bersifat dengannya adalah sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Iya, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Beda ya dengan malunya makhluk. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu hayyun, zat yang memiliki sifat malu, karim, yang pemurah. Yastahyi, Allah malu, min 'abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaih, ketika hambanya mengangkat dua tangannya berdoa, an yaruddahuma sifra, kemudian Allah mengembalikan dua tangan dalam keadaan kosong. Ini yang pertama, sekali lagi menunjukkan sifat al-hayya lillah. Allah hayyun karim, memiliki sifat malu yang sesuai dengan kemuliaannya, berbeda dengan malu makhluknya. Tidak boleh serupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang kedua, ini di antara dalil disebutkan para ulama kita yang menunjukkan di antara sebab mustajab doa, adab min adab doa, dan sebab dijamah doa adalah raf'ul yadain, mengangkat dua tangan ketika doa. Iya, sehingga Rabb kalian Maha Pemalu, Maha Pemurah, malu dari hambanya ketika hambanya mengangkat dua tangannya dalam berdoa, kemudian mengembalikan dalam keadaan kosong. Yang kedua, di antara faedah ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala yadribul amsal. Allah membuat masal-masal, permisalan-permisalan. Iya, karena al-amsal itulah umurun mahsusah, sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat, dicerna, karena bisa dilihat oleh hamba-hambanya, sehingga yustadallu biha 'alal umuril ma'qulah, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan perkara-perkara yang ma'qulah, yang tidak diindra, dilihat. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kesyirikan orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya."
permisalan orang-orang menjadikan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Permisalan mereka itu seperti kamathal ankabut, seperti laba-laba yang ittakhadat baitan, yang buat rumah, sarang. Sangat lemah, rapuh. Tidak bisa menahan panas, tidak bisa menahan dingin, hujan, angin. Wa inna awhanal buyut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, rapuh, itu adalah baitul ankabut. Yang ketiga di antara faedah ini, kata beliau rahimahullah, annal ba'udah min ahqaril makhluqat. Nyamuk itu di antara makhluk yang terendah. Sebutkan dengan ba'udatan fama fauqaha. Ba'udah atau yang di atasnya, berarti ba'udah min ahqaril makhluqat. Namun keadaan nyamuk yang dikatakan min akhir makhlukat itu ternyata mampu mengganggu madajil jababir, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang durjana, bisa terganggu dengan nyamuk di tempat-tempat tidur mereka. Padahal nyamuk adalah min akhir makhlukat. Bahkan kata beliau rahimahullah, warubama tuhlik. Bahkan bisa jadi nyamuk itu membinasakannya, dengan berbagai penyakit yang dibawa oleh nyamuk tadi. Padahal nyamuk min akhar makhlukat. Yang berikutnya di antara faedah ini, kata beliau rahimahullah taala, yang beliau sebutkan di sini menunjukkan anal qiyas hujjah. Sekali lagi ini menunjukkan qiyas itu hujjah dalam syariat. Sebab asal min usul ahkam untuk penetapan hukum itu adalah Al-Quran, was-sunnah, wal-ijma' dan qiyas yang sahih. Di antara yang menunjukkan adanya qiyas adalah ayat ini. Dan ayat misalnya ketika Allah membuat masal, permisalan. Yang berikutnya di antara faedah ini, kata beliau, adalah fadilatul iman, keutamaan iman. Dari mana? Yaitu seorang mukmin itu tidak akan menentang apa yang Allah turunkan dengan akalnya. Tidak akan menentang firman-firman Allah dengan akalnya. Mereka yakin apa yang Allah firman adalah hak, sehingga tidak seperti orang kafir yang menentang, mempertanyakan masal yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang semisalnya, kata beliau, berarti sebaliknya, daidan al-kafirin, adapun kebiasaan orang-orang kafir itu al-i'tirad al-hukm billah, senantiasa menentang hukum Allah, menentang firman Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau sebutkan yang terpenting dalam faedah ini adalah ayat ini raddu adal qadariyah, bantahan bagi qadariyah. Mereka yang menyatakan seorang hamba itu tidak ada peran, tidak ada terkait dengan masyiatullah dan iradatullah, mau sesat, mau dapat hidayah. Itu keinginan sendiri, tidak terkait dengan masyiatullah, tidak terkait dengan iradatullah. Ini kata mereka qadariyah. Maka terbantah dengan ayat ini, bahwasanya itu semua dengan iradatullah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Semuanya dengan masyiatullah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.